Nah, bagaimana dengan uang? Memang ijtihad ulama seperti Maliki dan Syafi'i nyebutnya karena so'an min tamrin, disebut tamr atau syair, gandum. Maka berarti yang dikeluarkan harus memang yang dimakan oleh kita. Namanya juga zakat fitrah, zakat dari jiwa kita. Maka yang dikeluarkan adalah makanan itu. Yang makanan itu akan mempengaruhi pada kita. Makan barang halal, haram itu mempengaruhi pada kita. Maka ketika zakat fitrah, keluarkan apa yang dimakan itu. Ia mengatakan tidak boleh diganti dengan yang lain. Ini pendapat orang yang mengatakan nggak sah zakat fitrah kecuali mengeluarkan berasnya. Tapi menurut madhab Hambali, Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hambal dan juga dipilih Ibnu Taimiyah mengatakan boleh diganti dengan alat tukar berupa uang asalkan di situ ada kebutuhan dan ada kemaslahatan. Saya mau zakat fitrah, saya mau keluarkan di mana? Di Madura. Ya, ini nggak boleh pulang kampung kan? Jadi saya nggak bisa pulang. Masa saya nenteng mau bawa zakat fitrah ke Madura, habis mau ongkosnya. Maka apa caranya? Dia udah ditransfer aja, lebih mudah. Ada masalah, ada kepentingan di sana mungkin lebih perlu daripada di kita, sekitar kita udah bisa dikasih. Udah zakat fitrah dikirimkan ke sana. Itu kata Ibnu Taimiyah boleh. Tapi Abu Hanifah mutlak boleh diganti dengan apa? Dengan uang bayarnya. Ini yang diambil oleh masyarakat Indonesia termasuk Ahmad bin Hambal dan pendapatnya Abu Hanifah. Kenapa? Karena ketika faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, ya, mewajibkan zakat fitrah apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Jadi zakat fitrah itu tujuannya mensucikan orang yang berpuasa. Barangkali pada saat berpuasa sering kita menghabiskan waktu sia-sia, tidur terus. Bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun tidur, Mbah Surip lah ya. Bangun tidur. Lah itu sia-sia. Begitu juga kadang-kadang kita sia-sia main WA, main media sosial itu. Ngomong yang enggak benar itu disucikan dengan apa? Tuhratan lis-shaimi minal laghi, dari hal-hal yang sia-sia, warrafasi, hal yang buruk itu dibersihkan dengan zakat fitrah kita. Yang kedua, tu'matan lil masakin, menjadi makanan kepada orang miskin. Nah, kalau jadi makanan bagi orang miskin, kalau orang ngasih beras semua, gimana masaknya? Sekarang nggak ada kayu di kota, pakai gas. Apakah dikasih beras bisa dimakan? Nggak bisa. Maka katanya Abu Hanifah, pada saat kita ini membutuhkan uang, ya uang itulah yang lebih utama, sehingga ada berasnya, ada uangnya, beli lauknya. Karena nggak bisa kita zakat fitrah pakai sayur, zakat fitrah pakai ikan. Sementara makan perlu dengan ikan, perlu juga dengan sayur. Maka dengan uang itu bisa lebih afdol, lebih utama katanya Abu Hanifah. Saya ingin mengutip dari Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Zakahnya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dulu menyebutkan dengan tamr, kurma, syair, gandum, karena pada saat itu lebih mudah makanan daripada alat tukar berupa uang. Dulu dinar dan dirham, emas dan perak. Saat itu sulit untuk kita lebih sulit, maksud saya, menggunakan uang daripada menggunakan makanan. Karena orang-orang saat itu di rumahnya pasti menyiapkan makanan. Karena tidak mudah berbelanja, maka makanan itulah yang lebih mudah orang mengeluarkan zakatnya. Itu Al-Qaradawi menyebutkan dalam kitab Fiqh Zakah. Mana yang bisa diambil? Di Indonesia diambil boleh dua-duanya. Yang mau bawa beras silahkan bawa beras. Saya juga menyoroti di beberapa masjid jual beras. Dibeli, dizakatin ya, zakat. Ditaruh di situ juga. Orang datang beli lagi di tempat yang sama. Apakah boleh di situ? Ini amil menjual barang itu kepada orang lain. Kan nggak boleh. Itu hilah, ingin merzakatkan beras tapi malah salah. Ya sudah, kasihkan uangnya saja. Katanya Basnas nasional 40.000 di Jakarta, di Jogja 30.000, tergantung pada tempatnya masing-masing berapa harganya beras. Saya tambahkan lagi, tergantung yang biasa kita makan. Bapak-bapak yang kaya-kaya makannya yang molen, yang bagus berasnya, jangan yang kecil, yang murah-murah. Jadi keluarin 50.000 lah di Jakarta, karena kita makannya lebih enak daripada orang-orang yang di daerah, barangkali beras kualitas berasnya. Nah, oleh karena itu nggak usah pakai hila dibelikan. Saya niat beli ya lo zakat, taruh di situ. Orang datang beli tempat yang sama. Kapan punya hak amil itu menjual beras? Ini wong itu zakat fitrah orang. Ini kesalahan hukum yang kelupaan orang-orang. Ingin menzakatkan beras tapi menjadi salah karena beli beras yang tidak hak untuk dijual oleh pihak amil. Dia udah jadi zakat fitrah. Kecuali amilnya menumpuk-numpuk beras kayak bulog, beli taruh. Beli ditaruh itu boleh, tapi kalau tempat yang sama beli berulang-ulang, ini saya sampaikan fikih agak jelimet, tapi biar Bapak Ibu sekalian tahu.
Nah, oleh karena itu saya sependapat dengan pendapatnya Abu Hanifah, MUI juga begitu, dan kita juga bisa ngambil yang lebih mudah. Pendapatnya Al-Qaradawi menyampaikan dia tentu adalah mana yang lebih maslahah. Yang saya ingin garis bawahi Bapak Ibu sekalian, disitulah perdebatan fikih berbeda dengan perdebatan syariah. Syariah dan fikih itu beda. Syariah itu yang turun dari Allah, Al-Quran, hadis. Seperti apa dalam konteks ini? Zakat fitrah itu syariah. Menggunakan bahan pokok tamar dan syair, atau ditambah juga kalau kita adalah beras, itu syariah, nggak ada perbedaan pendapat. Tapi fikihnya ketika mengukur satu sok seperti apa, berapa banyak satu sok, apakah bisa dengan umpamanya alat tukar berupa uang, apakah boleh, itulah fikih. Jadi fikih itu kreasi orang memahami syariah. Jadi kalau penerapan syariah itu dari Allah dan Rasulnya yang kita terapkan dalam kehidupan ini, tapi fikihnya adalah pendapat ulama. Sama dengan ketika kita sholat, Rasulullah mewajibkan kita syariahnya sholat. Apa sholatnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti saya sholat. Rasulullah sholat tarawih. Berapa? 8 rakaat. Setelah 3 malam Nabi nggak keluar lagi. Kenapa? Karena takut diwajibkan kepada umatnya. Silahkan yang mau sholat 8 rakaat. Tapi di dalam rumahnya kata Siti Aisyah sholat 36 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar mempunyai ijtihad, Nabi 8 rakaat, 2 rakaat itu berhenti untuk tawaf. Setelah tawaf Nabi itu baru sholat lagi. Jadi sela-sela antara 2 rakaat dengan tawaf. Sekarang kita nggak tawaf. Sayyidina Umar mengatakan yang jauh-jauh sekarang 8 rakaat seperti di haram 8 rakaat. Ibu bapak, disitulah syariahnya itu nggak pernah ada perbedaan, tapi fikihnya yang berbeda. Nggak ada masalah kalau kita memahami nanti yang mau 8 silakan 8, yang menerusin 20. Tapi jangan kita debat dengan tarawih sampai pagi hari tapi sama-sama nggak sholat tarawih. Ini yang nggak boleh. Apalagi sampai berantem sesama muslimnya. Padahal memperdebatkan syariah, memperdebatkan fikihnya, sementara dia tidak pernah menjalankan ajaran agamanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.